Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, selamat pagi anak-anak sekalian. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita akan mempelajari tematik, namun karena materi sudah selesai, hari ini kita hanya akan membahas soal-soal yang telah kita lalui bersama di penilaian harian. Jadi hari ini kita akan membahas tentang soal PH ke-6. Anak-anak bisa menyiapkan bukunya, buku tematik, tema 6 atau 5F. Kalian bisa disiapkan dengan judul Panas dan Perpindahannya. Jadi hari ini kita akan membahas soal PH tema 6. Kemudian esok kita akan membahas soal PH tema 7 dan sampai tema 9. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja. Baik, ini adalah soal yang dikerjakan di masa-masa lalu. Pada tematik ada 20 soal yang anak-anak sudah kerjakan. Mari sama-sama kita pelajari kembali untuk memperkuat ingatan kita dan mempersiapkan nanti di PAT akhir nanti setelah liburan Lebaran nanti, insya Allah. Baik, nomor 1, kita mulai saja. Yang dimaksud dengan kewajiban adalah, tentunya kalau anak-anak memahami apa itu kewajiban, yakni sesuatu yang harus dilaksanakan. Karena wajib adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Bukan harapan masyarakat, bukan yang harus didapat, juga bukan yang boleh ditinggalkan. Jadi, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Karena wajib, seperti misalkan sholat fardu, sholat wajib itu harus dilaksanakan. Nomor 2, di bawah ini yang merupakan kewajiban siswa di sekolah adalah, jawabannya adalah A, yaitu mengikuti seluruh kegiatan sekolah sesuai ketentuan yang berlaku, karena sekolah memiliki peraturan-peraturan yang sudah disepakati, baik anak-anak siswa sekolah SD, SMP, juga guru-guru juga memiliki peraturan-peraturan yang sudah disepakati di awalnya. Jadi kewajiban kita ya sebagai siswa di sekolah yaitu mengikuti seluruh kegiatan sekolah sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi bukan meninggalkan lingkungan sekolah yang sebelum kegiatan berakhir, ya bukan juga tidak memelihara fasilitas yang ada di lingkungan sekolah, juga bukan menggunakan pakaian bebas pada jadwal yang berlaku. Jika memang pada jadwal itu dilarang untuk melakukan atau menggunakan pakaian bebas. Nomor 3, tanggung jawab terhadap diri sendiri, sosial, nasional, kemanusiaan, dan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan tanggung jawab kita sebagai, jawabannya adalah D. Kalian bisa pahami bahwa poin-poin tadi adalah tanggung jawab kita sebagai warga negara. Kita memiliki tanggung jawab pada diri sendiri, sosial, lingkungan masyarakat, nasional secara umum ya, lalu kemanusiaan juga terhadap Tuhan Yang Maha Esa, itu kewajiban warga negara. Kemudian nomor 4, kewajiban seorang anak di rumah antara lain adalah A, membantu pekerjaan orang tua, karena itu adalah kewajiban bagi seorang anak yang masih tinggal dengan orang tuanya. Ketika orang tua membutuhkan bantuan, anak wajib membantunya. Jadi jangan ditinggalkan. Mendapatkan perhatian dari orang tua adalah hak. Terpenuhi semua kebutuhan sekolah. Itu juga hak. Terpenuhi kebutuhan sandang dan pangan, itu juga hak. Jadi yang benar adalah membantu pekerjaan orang tua adalah kewajiban. Nomor 5, teks menjelaskan mengenai beragam peristiwa di sekitar kita seperti fenomena alam, sosial, dan budaya sesuai fakta adalah, kalian bisa melihat di halaman 3 di buku kalian. Di halaman 3 yang di tabel percakapan situ ada penjelasannya. Ya, ini adalah teks eksplanasi. Ya, teks eksplanasi itu menjelaskan mengenai beragam peristiwa di sekitar kita tentunya yang benar-benar terjadi. Jadi bukan ngarang, bukan dongeng, tapi benar-benar terjadi. Baik teks yang terdapat dalam pembuka menceritakan informasi yang telah banyak diketahui oleh orang dan disampaikan secara lugas adalah C, pernyataan umum. Anak-anak bisa melihat di halaman 12, silakan dibuka halaman 12. Di situ ada
penjelasan di tabel warna biru. Ada penjelasan tentang pernyataan umum. Dan nomor 7-nya yang termasuk dalam 3 bagian penting dalam teks eksplanasi adalah sama di halamannya sama, di tabel yang sama, yaitu pernyataan umum, deretan penjelas, dan juga kesimpulan. Nah, ini 3 bagian penting dalam teks eksplanasi atau teks fakta. Ya, teks eksplanasi ya. Nomor 8. Membaca teks dengan seksama, pahami pernyataan umum terlebih dahulu, pahami informasi penjelas atau pendukung, pahami kesimpulan yang ada pada bagian akhir merupakan langkah-langkah dalam. Nah, kalau nomor 8 ini kalian bisa membuka dan mencarinya di halaman 31. Di situ dijelaskan ya, di pertengahan halaman 31, di situ ada langkah-langkah nomor 1 sampai 4 ya. Ada mencari informasi penting. Nah, ini cara-caranya dalam teks eksplanasi. Ada langkah-langkahnya itu. Kalian bisa pelajari. Nomor 9. Berikut sumber energi panas yang dapat menghasilkan energi sendiri adalah tentunya bukan setrika pakaian, karena setrika pakaian membutuhkan listrik. Kompor elektrik juga membutuhkan listrik. Api unggun juga membutuhkan api yang harus dipantik untuk menyala. Dan jawabannya adalah C, matahari. Karena matahari merupakan energi panas yang mandiri. Energi panas yang tidak ada awalannya dan bisa menghasilkan energinya sendiri. Jadi kalau energi panas digunakan atau diambil energinya secara benar seperti mengenai sonar matahari seperti ini untuk menghasilkan energi listrik, sangat bagus dan ramah lingkungan ya. Beda dengan batu bara, dengan yang lainnya. Jadi matahari sangat ramah lingkungan jika manusianya bisa mengupayakan menghasilkan energi dengan cara-cara yang baik. Nomor 10. Dua hal yang terjadi karena pengaruh perubahan energi kalor adalah. Nomor 10 kalian bisa melihat di halaman 8-10, di sana dijelaskan. Ya, ini yang terjadi adalah perubahan bentuk benda, bentuknya akan berubah. Dan juga suhunya akan berubah, seperti misalkan es batu. Es batu bentuknya misalkan berada di gelas, misalkan bentuknya kotak, atau berada di cetakan bentuknya kotak. Kemudian ketika ada perubahan energi kalor akan mencair bentuknya dan suhunya pun akan naik. Nomor 11. Apabila kedua telapak tangan saling digosokkan agak lama akan menghasilkan energi. Tentunya hanya akan menghasilkan energi panas. Kalian bisa mencobanya sekarang. Coba digosok-gosok tangannya, tangan kanan dan kiri. Kalian akan merasakan ada energi, yakni energi panas. Karena setiap benda-benda yang memiliki gesekan atau melakukan gesekan akan hasil panas. Tidak hanya tangan ya, ban motor atau ban sepeda atau ban mobil ketika bergesekan dengan aspal ya, itu akan terasa panas. Kalau kalian mau mencoba memegangnya setelah berpergian dari suatu tempat, silakan dipegang. Kalau tidak percaya, ada gesekan antara ban dengan aspal menghasilkan energi panas. 12. Perpindahan panas melalui zat perantara yang diikuti oleh aliran zat perantaranya disebut konveksi. Kalian bisa melihat di halaman 43. Di situ ada tabel. Ada 3 tabel di bagian bawah ya, ungu, hijau, dan biru. Di situ jelaskan. Ya, ini konveksi itu contohnya ya, air yang direbus dalam panci akan mendidih. Air yang direbus dalam panci akan mendidih, itu konveksi. Sedangkan radiasi dan konduksi kalian silakan dipahami dan dibaca di tabel berikut. 13. Untuk menikmati ya, tindakan yang tepat yang biasa dilakukan untuk mewujudkannya antara lain tentunya, ini belum Bapak benerin, ini salah nih ya, Bapak hapus, maaf. Tentunya adalah menyirami tanaman setiap hari. Kalian bisa jika piket di sekolah sudah dibagi-bagi tugas-tugasnya masing-masing,
juga bisa menyiram tanaman di lingkungan sekolah. Jadi bukan memetik bunga secara sembarangan ya, bukan membiarkan teman yang merusak lingkungan, juga bermain di taman-taman yang tidak boleh diinjak ya. Karena di sekolah Riyadhus Shalihin tuh ada taman-taman tuh di depan lapangan, di pinggir lapangan tuh ada taman-taman kecil, itu jangan diinjak-injak dan dirusak. Nomor 14, bencana yang timbul akibat interaksi manusia dengan lingkungan yang kurang baik seperti menangkap ikan ya, menangkap ikan dengan bom laut adalah tentunya akan terjadi kerusakan terumbu karang. Coba kita lihat di sini Bapak sudah siapkan gambar. Nah, ini salah satu gambar ketika nelayan menggunakan bom laut. Entah kenapa mereka menggunakan, mungkin karena lebih cepat, tapi dampak negatifnya pun sangat banyak ya. Karena bisa merusak terumbu karang. Terumbu karang tuh yang ada di bawah lautan tuh yang tempat ikan-ikan pada hidup, ikan-ikan pada berkembang biak, dan situ banyak kehidupan laut. Karena menggunakan bom laut akan merusak ya. Kalau yang A terjadi gelombang surut terus bencana alam, terbentuknya ekosistem baru nggak mungkin karena kan dirusak. Terbentuknya rantai makanan nggak mungkin karena hancur rantai makanannya. Next ya. Sebutan yang tepat bagi suatu usaha untuk menghasilkan barang dan jasa yang dilakukan masyarakat dalam upaya pembangunan kesejahteraan adalah kegiatan ekonomi. Di sini kegiatan ekonomi ya, tidak hanya jual beli di pasar, kegiatan ekonomi juga salah satunya di pabrik ya, pabrik-pabrik. Tidak hanya pabrik makanan ya, di sini ada contohnya. Juga pabrik-pabrik motor, mobil ya, otomotif itu juga termasuk kegiatan ekonomi karena ada kegiatan jual beli barangnya. Nomor 16, sikap yang harus dimiliki bagi setiap anak negeri mengenai beragamnya kebudayaan Indonesia adalah sikap bangga ya. Jadi kita harus bangga karena Indonesia menjadi negara yang beragam. 17, karya seni rupa dua dimensi. Dua dimensi itu flat atau datar ya, yang hanya bisa disimak dari satu sisi, yang berupa gambar tangan dan digital baik hitam putih maupun berwarna disebut gambar cerita. Sini contohnya seperti gambar komik ya yang sudah tidak ada wajahnya ya, ini salah satu komik yang diterbitkan oleh Kids atau dipublish oleh UFIT. Nah, ini salah satu contohnya. Next, media kering ya, kering untuk menggambar ilustrasi adalah ya ini gampang mudah, pasti anak-anak sudah tahu. Pensil warna. Kalau tinta kan ada airnya basah, cat air jelas ada airnya. Cat poster kalau anak-anak belum tahu juga mengandung air, namun tidak sebanyak cat air atau cat tinta. Cat poster tuh kayak lebih ke lembek-lembek gitu, kayak odol, kayak pasta gitu, kayak pasta, tapi nggak secair banget gitu. Cat tinta, tapi tetap mengandung air dan tidak kering. Yang kering adalah pensil warna. Nomor 19, istilah lain dari gambar cerita adalah gambar ilustrasi ya. Dan yang terakhir, suatu gambar menggunakan teknik pencahayaan. Gambar yang terkena cahaya tentunya akan terlihat terang ya, bukan miring, bukan redup, bukan gelap, tapi terlihat terang. Nah, alhamdulillah hari ini kita hanya akan membahas PH tema 6 ya bagi anak-anak yang menyimak video ini via daring. Insya Allah besok kalian yang hari ini daring akan masuk ke sekolah, dipersiapkan membawa buku tema 7 ya untuk hari Selasa besok yang sedang menyimak video ini, membawa buku tema 7 karena besok kita akan membahas PH tema 7 tematik di kelas insya Allah. Baik, untuk bila ada pertanyaan kita akan buka sesi tanya jawab via YouTube di sini, mungkin komen di komen ataupun di Google Classroom juga ada sesi atau tempat untuk bertanya. Insya Allah akan Bapak jawab bila ada pertanyaan. Baik, itu aja yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Semoga anak-anak jaga kesehatannya. Jangan lupa besok yang diperbolehkan untuk tatap muka dengan Bapak hari Selasa esok untuk datang membawa buku tematik tema 7 ya, dan mempersiapkan segalanya, suratnya jangan lupa dibawa. Itu aja, terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.